kita akan mendengarkan pemaparan materi yang akan dimoderatori oleh Ibu Nurs Dianovita, MKep SPKMB. Kepada Ibu Dianovita, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, terima kasih kepada Bu Fitri, MC kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Selamat datang sebelumnya seluruh peserta di acara webinar DPW PPNI Provinsi Lampung. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, tidak lupa salam khas dari Provinsi Lampung untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Iya, terima kasih kepada semuanya yang kami hormati Ketua DPW PPNI Provinsi Lampung, Bapak Haji Puji Sartono, Sekretaris DPW PPNI Provinsi Lampung, Pak Ali Subagio, beserta Wakil Sekretaris Bapak Margono, Bendahara DPW PPNI Provinsi Lampung, Bapak Rifki Zainaro, beserta Wakil Bendahara, Ibu Frili, segenap pengurus DPW PPNI Provinsi Lampung, panitia, dan yang pasti kami banggakan adalah narasumber hebat pada pagi hari ini, yaitu Pak Jasmen Nadeak, Bapak Welas Rianto, dan Bapak Yudi Ilyas. Satu lagi yang pastinya seluruh peserta hebat pada pagi hari ini, terima kasih atas berkumpulnya kita, bersilaturahminya kita, dan saling berbagi pada pagi hari ini. Ternyata peserta kita tidak hanya dari Provinsi Lampung, silaturahmi ini terjalin juga dari luar Provinsi Lampung. Terima kasih pada sejawat di luar Provinsi Lampung yang sudah berkenan bergabung bersama kegiatan dari DPW PPNI Provinsi Lampung. Baik, teman-teman semua, sejawat yang kami banggakan, tema kita pada pagi hari ini adalah update pre and intra-hospital trauma and cardiovascular emergency management. Mudik ke kampung dari kota. Main ke Medan, naik bentor. Dari DPW PPNI Lampung, saya Dianovita, izinkan menjadi moderator. Cakep. Iya, terima kasih. Baik, sekarang kita akan coba untuk saya mau menyapa ya, kebetulan banyak juga yang kita kenal di sini. Ada kebetulan dari FIKUI ada Ibu Denisa, kemudian nah ini juga ada pakar emergensi juga dari Lampung yaitu Bapak Junizar dari Universitas Malahayati. Selamat pagi Pak Junizar, terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Sambil menunggu Pak Jasmen untuk bersiap-siap, Pak Jasmen boleh tes suaranya Pak? Mic-nya boleh dicek? Ya, teman-teman semua, sejawat hebat. Narasumber kita ada 3, yaitu Nurs Jasmen Nadiak, SKPS HMH, yang sudah pasti tidak hanya terkenal di kancah Provinsi Lampung, tapi sudah membahana di Nusantara ya, bahkan karir beliau sudah sampai keluar. Kemudian juga ini yang pasti sangat kita banggakan, Ketua Hibgabi. Kalau orang emergensi tidak mungkin tidak kenal dengan kakak saya, ini kakak kelas saya yang luar biasa baik, yaitu Bapak Nurs Welas Rianto, MKep SPKMB ya. Kemudian ada satu lagi juga ini, semua pasti juga sudah pasti mengenal ini, sahabat baik saya, dan beliau sangat-sangat senang berbagi ilmu, yaitu Bapak Nurs Yudi Ilyas, Magister Keperawatan. Jalan-jalan ke pantai, lihat perahu layar. Naik pesawat ke kota Palu, ingin say hi apa kabar untuk seluruh sejawat, semoga sehat selalu. Sehat semua, seperti tadi semua sudah disampaikan salam sehatnya. Kita akan masuk ke materi pertama, yaitu dari Bapak Jasmen Nadeak. Oke, sebelumnya saya akan membacakan CV atau riwayat hidup dari Bapak Jasmen Nadeak. Silakan, monggo dibantu untuk share screen-nya. Bapak Jasmen sudah? Oh, belum ya. Bapak Jasmen lahir di Sidikalang, ini 17 November ya. Beliau dari Medan, menempuh pendidikan di Kabupaten Deli, Pemkab Dairi. Coba saya bisa ya share screen. Oh, nggak bisa. Oh, udah ya. Kemudian melanjutkan D3 keperawatan itu di Deli Tua, Sumatera Utara.
Beliau melanjutkan S1 keperawatan, ya, nih yang alumninya bareng di Universitas Malahayati. Ya, dari Malahayati mana? Bangga ya punya alumni sehebat Pak Jasmen. Kemudian melanjutkan program profesi di Universitas Muhammadiyah Lampung. Dan beliau juga melanjutkan studi di, orang Batak ini harus SH ini ya. Jadi enggak bisa nih kalau belum jadi pengacara. Menjadi sarjana hukum dari Universitas Lampung. Beliau juga memegang lisensi sebagai advokat, kemudian melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum Kesehatan di Universitas Lampung. Jadi Bang Jasmine kita ini ini ya nggak berhenti-berhenti sekolah ya, ini panjang sekali gelarnya ya. Di bidang organisasi dengan kepakaran beliau di bagian hukum, maka banyak sekali kegiatan-kegiatan mulai dari di PPNI sendiri di keperawatan maupun di luar keperawatan, beliau memangku jabatan yaitu di Departemen Hukum dan Perundang-undangan PPNI di pusat, kemudian ketua hukum lagi di HIPI pusat, anggota Kompartemen Hukum Advokasi Mediasi dan Organisasi Persi Pusat, tim advokat BBH di PPNI Pusat, kemudian Wakil Ketua DPW PPNI Bidang Hukum, Ketua HIPI Lampung, kemudian sebagai tim PBH Peradi Kota Bandar Lampung. Jadi lihat ya organisasi beliau ini sangat-sangat linear, semua berkait dengan hukum. Tempat bekerja yang dari Geraha Husada, mana suaranya? Beliau adalah Kepala Ruangan ICU Rumah Sakit Geraha Husada Bandar Lampung. Beliau juga sebagai Ketua Komite Keperawatan dan punya biro hukum sendiri yang disebut John and Partners Law Firm. Teman-teman kalau lihat John itu lihat itu ya singkatan nama beliau tuh Jasmine Ojak Haholongan Nadea. Itu disingkat John nama biro hukumnya. Siapa yang perlu nasihat hukum silakan bertemu dengan Bang Jasmine ya. Pendidikan dan kursusnya banyak juga karena beliau juga banyak pengalaman di ruang ICU sehingga kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan critical dan emergency juga diikuti ya. Pendidikan profesi sebagai advokat, kemudian pendidikan khusus profesi auditor hukum, pelatihan ACLS, pelatihan ICU, IPCN karena beliau juga adalah ketua HIPI Lampung, pelatihan asesor keperawatan dan TOT dari PPNI Pusat Terintegrasi. Baik, untuk Pak Jasmen Nadea, ini kami silakan layar dan waktu untuk mempresentasikan materinya yang terkait dengan aspek legal emergency nursing. Baik, terima kasih Bu Dian. Jelas ya suara saya ya? Jelas, Pak. Yang Jelas, Pak. selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun yang saya hormati Bapak Ketua DPW PPNI Provinsi Lampung, tadi sebagai keynote speaker, Sekretaris DPW PPNI Lampung, saya lihat juga ada Pak Bendahara, Wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara. Yang saya hormati guru saya, dosen saya, senior saya, Ibu Dr. Aprina Murhan selaku penanggung jawab kegiatan ini dari bidang diklat. Ada juga Ketua Divisi, saya lihat Pak Eko Harsono, juga Pak Erwin selaku Ketua Panitia, beserta rekan-rekan pengurus DPW PPNI Provinsi Lampung, beserta hadirin rekan-rekan sejawat peserta webinar keperawatan DPW PPNI Lampung pada hari ini. Juga yang saya banggakan ini senior saya, kandidat Dr. Dian Novita, ini sebentar lagi jadi doktor, ini luar biasa, doktor keperawatan. Mungkin kalau di Lampung ini, kalau dokter keperawatan itu masih bisa dihitung dengan jari. Mudah-mudahan ini salah satu kebanggaan kita nanti bahwa perawat-perawat juga sudah mencapai pendidikan yang setara dengan profesi kesehatan yang lainnya. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, saya akan membawakan materi, mungkin saya tidak akan membawa secara perspektif dari keilmuan kegawat daruratan. Karena memang saya lihat ini di sini pakar-pakar kegawat daruratan semua. Tentu saya akan mengambil dari segi terminologi hukum dari kegawat daruratan itu sendiri. Saya izin share screen ya. Oh, sepertinya dikunci ya. Sudah Pak, sudah dibuka. Silakan. Oh iya.
Baik, Bapak Ibu kelihatan ya, Bu Moderator, Bu Dian. Kelihatan, ya, Pak. Mas? Ya, baik. Terima Ya, kasih. jelas Bang. Ya. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, terutama ya di sini saya mohon maaf saya mendahului terkait dengan materi kegawat daruratan hari ini. Ini saya berterima kasih kepada panitia. Memang sebaiknya materi terkait dengan legal aspek itu sebaiknya di awal dibuatkan. Ya, kenapa ini saya berani sampaikan? Karena memang tentu ketika kita ingin pintar, ingin memahami dan ingin menguasai serta mampu laksana di dalam sebuah keilmuan kesehatan maupun keperawatan secara khususnya, tentu kita harus melihat dulu apa yang menjadi rambu-rambu terkait dengan mampu laksana di dalam kegiatan itu. Ini menjadi penting. Saya izin Bu Dian, panitia, materi saya campur-campur, tapi sedikit saja bahasa Inggris. Saya takut ini kalau bahasa Inggris nanti bukan cuma peserta yang nggak ngerti, narasumbernya saja juga nanti bisa belepotan nanti jadinya. Ya, saya dalam hal ini perlu juga menyampaikan nanti sedikit terkait dengan ketika berbicara tentang update, ada sedikit update sehubungan dengan isu yang beredar sekarang ya. Makanya saya buatkan sengaja ini, olehnya ini tim Satgas Penyelamatan Undang-Undang 38 tahun 2014. Kenapa harus diselamatkan Undang-Undang 38 ini? Ya, memang harus diselamatkan. Nanti di mana itu penyelamatannya? Kenapa harus diselamatkan Undang-Undang 38 ini? Apakah Undang-Undang 38 ini sekarang sedang berada dalam kondisi bahaya? Yes, ya, Undang-Undang 38 sekarang ini sangat dalam kondisi-kondisi kritis yang tentu kita harus selamatkan secara keseluruhan ya. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, terkait dengan saya berbicara tentang dua hal. Yang pertama adalah konsep legalnya, ya, konsep legalnya. Kemudian nanti yang kedua saya berbicara tentang update, ya, update daripada konsep legal keperawatan gawat darurat itu sendiri. Apa yang menjadi urgensi, ya? Apa yang menjadi urgensi daripada kita memahami materi tentang legal aspek? Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, saya melihat dari beberapa literatur kita lihat bahwa situasi kondisi emergensi kesehatan itu adalah sebuah kondisi yang unpredictable case, yaitu kasusnya itu tidak bisa diprediksi Bapak Ibu, ya, tidak bisa diprediksi. Berbeda dengan keperawatan yang lain, misalnya paliatif, ya. Kalau paliatif itu bisa, dia bukan termasuk kondisi unpredictable case, ya. Tetapi kalau kondisi emergensi itu harus merupakan sebuah kondisi unpredictable case. Nah, ketika kita bicara tentang konseptual di dalam keperawatan gawat darurat, tentu kita harus melihat apa nih yang menjadi nursing role-nya, apa yang menjadi peran perawat di dalam kondisi emergensi yang unpredictable case ini. Ya. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, tentu sesuatu kondisi unpredictable case ini tidak bisa kita sikapi dari segi peran perawat ini, kita sikapin dengan berleha-leha atau santai-santai saja. Tentu harus ada kecepatan, harus ada ketepatan respon seorang perawat di dalam menyikapi situasi kondisi yang emergensi. Nah, kemudian yang kita harus lihat juga, unpredictable case ini adalah sebuah kondisi yang memang harus ditangani secara multi atau tim, ya, kemudian secara profesional. Nah, ini salah satu saya berikan bocorannya Bapak Ibu sekalian, kenapa saya sampaikan, kenapa kita harus menolak undang-undang RUU Omnibus Law. Salah satu yang mau saya sampaikan bahwa kedepannya di salah satu RUU Omnibus Law ini hadirnya tenaga tradisional nanti di dalam keperawatan gawat darurat ini, tindakan kegawat daruratan ini. Jadi bisa saja nanti sangkal putung akan mendapat legalitas Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau sangkal putung, mohon maaf Bapak Ibu, akan mendapatkan legalitas di dalam situasi emergensi ini. Kemana perawat-perawatnya? Kita bukan takut di dalam pertarungan ataupun pelayanan dibandingkan dengan tenaga-tenaga tradisional. Tapi harus kita lihat bahwa munculnya tenaga-tenaga non profesional ini bisa saja membahayakan, bukan lagi kepada pembahayaan profesi itu sendiri, tetapi justru yang berbahaya adalah bagaimana ini nanti membahayakan kepada pasien ataupun masyarakat itu sendiri.
Nah, oleh karena itu pemerintah sebenarnya Bapak Ibu di saat sekarang yang terkini terkait dengan situasi emergensi yang unpredictable case ini yang ditopang oleh role nursing, ya, bagaimana peran seorang perawat ini dan adanya multi dan profesional tim di dalam penanganan unpredictable case ini sebenarnya sudah diakomodir di dalam norma hukum yang saat ini sudah established maupun existing. Nah, ini yang penting kita pahami Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara secara konseptual, aspek legal, maka kalau kita memang merunut dan membaca serta memahami semua regulasi-regulasi yang sekarang terkait dengan emergency nursing, itu sudah dituangkan di dalam sebuah norma hukum yang established. Nanti kita akan lihat Bapak dan Ibu terkait dengan apa itu norma hukum yang sudah mengakomodir terkait dengan keperawatan gawat darurat. Slide-nya ganti ya Pak Eko ya. Kemudian ya. Ganti Pak, ganti Pak. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kita lanjut. Mudah-mudahan tidak bosan karena slide saya cuma ada 8 atau 9, sedikit sekali ya, Bapak Ibu. Nah, secara dari beberapa literatur, ya, dari beberapa literatur berbicara tentang keperawatan gawat darurat ini, kita akan melihat posisi, ya, legal posisi seorang nursing, ya, situasionalnya ada di 3 wilayah. Ini saya akan definisikan nanti. Yang pertama adalah daerah terpencil dengan keterbatasan sumber daya. Ya, ini sering menjadi pertanyaan, terutama rekan-rekan mungkin nursing saya lihat di Facebook itu di daerah timur sana. Ya, di daerah timur bahwa keperawatan gawat darurat itu kita lihat bagaimana posisi perawat di daerah terpencil dengan keterbatasan sumber daya. Nah, di dalam keterbatasan sumber daya ini nanti akan akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang disebut dengan darurat geografis, ya, di gunung-gunung, terus kemudian di tepi pantai, ya, menempatkan perawat di dalam kondisi seperti itu tentu harus di backup secara hukum Bapak Ibu terkait dengan bagaimana daerah terpencil dengan keterbatasan sumber daya ini harus diakomodir hukumnya, ya. Harus diakomodir hukumnya. Kalau tidak ada hukum di situ, maka tentu akan terjadi sesuatu hal yang kita sebut dengan barbar di dalam melakukan kegiatan praktiknya. Kita akan menjadi seseorang yang tidak dibatasin dan tidak mengikuti rambu-rambu hukum yang berada di negara kita ini. Kita belum berbicara terkait dengan etik, tetapi kita hanya berbicara dengan hukum yang biasanya kita melihat adalah hukum yang tertulis. Nah, kemudian situasi yang kedua adalah daerah pelayanan yang menempatkan perawat 24 jam dalam institusi pelayanan. Ya, ini saya rasa sudah bisa ditafsirkan, didefinisikan oleh rekan-rekan sekalian. Ini salah satu contoh adalah rekan-rekan sahabat-sahabat nurse yang bekerja di ruangan gawat darurat, ya, di IGD, ya. Daerah pelayanan yang menempatkan perawat 24 jam dalam institusi pelayanan. Namun harus kita ingat juga Bapak Ibu bahwa poin yang kedua ini bukan hanya perawat-perawat UGD, ya, bahwa legal positioning seorang perawat dalam melakukan tindakan emergensi itu juga ada di ruangan lain, ya. Salah satu contoh, ya, perawat ICU. Oke, kalau perawat ICU di OK juga seorang perawat itu wajib mampu untuk melakukan tindakan-tindakan kegawat daruratan. Kemudian di ruang rawat inap, ya, ini yang harus kita pahami. Dan kemudian bukan cuma hanya di rumah sakit Bapak Ibu, bisa juga nanti di puskesmas, di klinik, ya. Makanya ada sekarang sebuah kewajiban bahwa rekan-rekan itu bukan mengikuti pelatihan minimal basic traumatic cardiac life support atau BTCLS. Ya, ini ada sebuah kewajiban. Saya berharap rekan-rekan sekalian bukan melihat aspek administrasi di dalam BTCLS ini, tetapi yang paling perlu di dalam sertifikasi pelatihan BTCLS ini, yang paling penting adalah implementatifnya. Yang ketika kita sudah mengikuti pelatihan sertifikasi, ya kita harapkan kita mampu laksana setelah mengikuti pelatihan kompetensi itu. Nah, kemudian yang ketiga, ya,
situasi atau legal positioning nursing di dalam kegawat situasionalnya adalah daerah yang secara faktual ataupun potensial berada dalam keadaan bencana. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin saja, ini kan termasuk salah satu isu bahwa Indonesia ini termasuk sebenarnya yang rawan bencana, walaupun tidak secara menyeluruh. Ada beberapa daerah-daerah yang secara faktual maupun potensial itu berada dalam keadaan bencana. Ya, salah satu contohnya di daerah pegunungan yang rawan, ya, yang rawan terjadinya bencana, misalnya Gunung Merapi, atau di daerah pantai, ya, atau di daerah pantai. Makanya organisasi profesi sekarang itu membentuk sebuah badan khusus penanggulangan bencana, namanya Bapena. Ya, itu sudah berkedudukan di PPNI pusat, terus kemudian di DPW atau di provinsi, kemudian bahkan sampai ke kabupaten kota. Karena dilihat bagaimana secara historis, geografis, Indonesia ini sebenarnya berada di dalam sebuah kondisi yang faktual maupun potensial itu beberapa daerah itu dalam kondisi keadaan bencana. Nah, dilihat dari posisi ini tentu ada peran nursing di sini. Ya, ada peran nursing di sini. Nah, inilah yang dibuatkan aturannya atau rambu-rambunya. Ya. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan sejawat nurse sekalian, saya sekarang masuk ke dalam materi terkait dengan hukum positif Indonesia. Ya, jadi saya sedikit menyampaikan pengertian daripada hukum positif. Jadi Indonesia itu menganut sistem hukum yang disebut dengan Eropa kontinental. Jadi Eropa kontinental itu hukum kita itu adalah warisan Bapak Ibu. Warisan dari negara-negara Eropa kontinental. Salah satunya adalah Belanda. Jadi hukum-hukum kita ini banyak mengadopsi dari hukum Belanda. Ada perbedaan antara hukum Belanda dengan hukum Amerika. Nah, kalau hukum Belanda itu rata-rata hukum Belanda, hukum Prancis itu rata-rata sifatnya adalah tertulis. Ya. Jadi kalau tidak tertulis, oh itu bukan hukum. Beda dengan hukum-hukum Amerika. Kalau hukum-hukum Amerika, norma, kebiasaan itu bisa menjadi sebuah hukum. Nah, beda dengan Indonesia. Nah, ketika kalau kita ditanya, saya bilang A, B, dan C, langsung ditanya, mana pasalnya? Nah, inilah hukum Indonesia. Apa boleh buat, kita tidak bisa menghindar dari kondisi seperti itu. Nah, saya akan mengambil sebuah aturan hukum yang menjadi dilematis, Bapak Ibu. Ya, ini sering mungkin rekan-rekan sejawat nurse itu sering dibawakan materi terkait dengan SPGDT. Ya, itu tertuang di dalam Permenkes 47 tahun 2017 tentang pelayanan kegawat daruratan. Saya jujur saja Bapak dan Ibu sebagai seorang sarjana hukum, saya tidak suka dengan membaca Permenkes 47 ini. Ya, saya tidak suka. Ya, kenapa ketidaksukaan saya itu apa? Nah, ini saya jelaskan. Di dalam Permenkes 47 dan ini sering dibawakan di dalam materi-materi BPCLS. Ya, apa yang disampaikan di situ? Kalau saya orang hukum, saya baca ini mana yang menjadi peluang untuk nursing, mana yang menjadi kelemahan. Nah, ternyata di Permenkes 47 ini disampaikan memang seorang perawat itu wajib memiliki kompetensi kegawat daruratan. Ya, diwajibkan memiliki kompetensi kegawat daruratan. Namun sayang dan disampaikan di dalam Permenkes 47 itu bahwa pelayanan kegawat daruratan adalah tindakan medis, saudara-saudaraku. Bukan tindakan keperawatan di dalam Permenkes 47 ini. Nah, ketika kita dijejalin dengan ilmu-ilmu kompetensi kegawat daruratan, ketika kita mengadop Permenkes 47 ini, itu muncul bahwa pelayanan kegawat daruratan adalah tindakan medis. Berarti dalam tanda kutip kita akan berpikir, kita pembantu dong di dalam Permenkes 47 ini. Ini menjadi menarik Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian, kalau kita memperdalam terkait dengan Permenkes 47 tahun 2017 ini. Ini salah satu ketidaksukaan saya sebenarnya secara pribadi. Ya, saya sampaikan ini kepada kawan-kawan. Namun apa boleh buat, sudah lahir ini aturan ini. Ya, sudah lahir aturan ini. Dan Bapak dan Ibu boleh lihat di dalam Permenkes 47 ini, boleh nanti dilihat di dalam konsiderannya. Tidak ada Undang-Undang 38 tahun 2014. Undang-undang yang sangat kita banggakan itu. Tidak ada konsiderannya. Yang ada adalah Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Jadi ketika tidak ada norma keperawatan dari situ, kita sudah bisa membayangkan secara kasat mata bagaimana peran ataupun legal standing ataupun legal positioning seorang perawat di dalam kegawat daruratan itu. Ini yang penting kita
kita bahas, ya. Nah, ini akan menjadi sebuah hal yang dilematis. Tetapi saya, Bapak dan Ibu sekalian, tidak akan membahas dan secara luas Permenkes 47 ini karena kesannya akan menakut-nakutin, ya. Karena kesannya akan menakut-nakutin dan tidak berkepastian. Saya akan jelaskan nanti mana yang regulasi yang menjadi sebuah kepastian bagi rekan-rekan semuanya. Kita lanjut. Nah, ini apa yang menjadi jawabannya? Kalau ini saya sebagai seorang sarjana hukum, senang saya membaca aturan-aturan ini, ya. Karena sehari-hari ini saya sering membaca tentang aturan-aturan karena inilah jawabannya, ya. Di jawabannya terkait dengan bagaimana legal positioning seorang perawat di dalam kegawat daruratan. Jawabannya cuma satu, adalah nursing law, hukum keperawatan. Ada yang bertanya, Pak Jasmine, emang ada hukum keperawatan? Yang sering kita dengar adalah hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum tata negara. Ini yang biasa-biasa, ini yang biasa rekan-rekan kalau sering nonton TV. Ya, hukum tata negara, hukum administrasi. Nah, sekarang ketika bertanya, emang Pak Jasmine ada nursing law? Ada, Bapak Ibu. Ada nursing law, hukum keperawatan. Hukum keperawatan itu memang tidak familiar di dalam dunia hukum sekarang. Tetapi saya berharap nursing law ini sangat nanti akan menjadi familiar di telinga rekan-rekan perawat sekalian. Karena apa? Nursing law ini adalah sebuah cabang keilmuan di dalam hukum kesehatan. Nah, di dalam hukum kesehatan itu ada nursing law, ada beberapa perguruan tinggi seperti saya belajar nursing law itu 3 SKS, Bapak Ibu. Nah, kemudian saya perdalam di beberapa literatur maupun referensi buku. Nah, apa yang menjadi background ataupun dasar konstitusional dari nursing law? Ada 3, Bapak Ibu, yang saya adop hari ini, hanya 3 aja yang saya sodorkan karena terkait secara spesifik dengan keperawatan gawat daruratan, di mana nursing itu penting dan memiliki legal positioning yang berkepastian dari segi hukum. Di mana itu disampaikan, ada 3 aturan yang saya jelaskan hari ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, ya. Kemudian Permenkes 26 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Kemudian walaupun sedikit tertinggal, ketika undang-undangnya sudah lahir, sebenarnya di Permenkes 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan itu, sebelum Undang-Undang Keperawatan lahir, sudah ada yang mengatur terkait dengan nursing law. Di mana itu nanti kita akan bahas di dalam slide berikutnya. Nah, di dalam Permenkes 49 ini, ketika ditanya, Pak Jasmine, undang-undangnya sudah lahir tahun 2014, tetapi Permenkesnya tahun 2013, apakah itu masih berlaku? Yes, masih berlaku. Sampai hari ini Permenkes 49 tahun 2013 tentang Komite Keperawatan sampai saat ini masih berlaku dan masih existing terkait dengan tata kelola klinis keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sekarang berbicara tentang legal positioning perawat dari ketiga perspektif undang-undang tadi. Ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014, saya sering menyebut ini stat fundamental norm hukum keperawatan. Jadi kalau stat fundamental di dalam hukum itu ini adalah menjadi sebuah konstitusi dasar daripada keperawatan, ya, daripada keperawatan. Nah, bagaimana stat fundamental norm hukum Indonesia apa, Bapak Ibu? Undang-Undang Dasar 1945. Makanya sampai hari ini Undang-Undang Dasar 45 tahun 1945 ini selalu digaung-gaungkan sebagai norma dasar atau di dalam bahasa hukumnya disebut dengan stat fundamental norm. Nah, saya mencoba di dalam beberapa pendapat saya di dalam beberapa diskusi, saya sering menyebutkan dan ini juga didukung oleh beberapa ahli bahwa memang Undang-Undang 38 ini adalah stat fundamental norm hukum keperawatan. Kenapa, Bapak Ibu? Ini mengatur terkait dengan konsep-konsep keperawatan itu mulai dari hulu sampai hilir pelayanan keperawatan. Ya. Nah, saya akan masuk ke dalam substansi pasal terkait dengan kegawat daruratan. Di pasal 30 ada kewenangan perawat melakukan tindakan kegawat daruratan. Ingat Bapak dan Ibu, sesuai dengan kompetensinya. Ya.
Jadi jangan ketika seorang perawat itu sudah menjadi lulus seorang perawat, apakah itu menjadi sebuah kompetensi daripada perawat? Nah, nanti dulu. Tetapi di dalam pasal 30 di Undang-Undang Keperawatan sudah jelas dibuatkan ada kewenangan perawat melakukan tindakan kegawat daruratan. Jangan takut Bapak Ibu. Tapi harus diingat, ada di sini kompetensi. Bagaimana nanti mendapatkan kompetensi secara legal aspeknya? Nanti akan kita lihat di dalam slide berikutnya. Nah, di pasal 32 ada kewenangan perawat sebagai penerima pelimpahan kewenangan delegasi dan mandat. Itu diatur secara strikt di dalam pasal 32. Nah, di dalam pasal 35, dalam keadaan darurat perawat dapat melakukan tindakan medis. Nah, ini mengadop daripada Permenkes 47 tadi. Dan pemberian obat sebagai pertolongan pertama. Kalau kita lihat Undang-Undang 38 ini, mungkin ada orang yang bertanya, Pak Jasmen, berarti nggak ada kewenangan mandiri dong kitanya, ya, nggak ada kewenangan secara mandiri. Nanti kita akan bahas di dalam slide berikutnya, ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang delegasi dan mandat, sangat sempit Bapak Ibu, sangat sempit. Kalau kita menganut norma di dalam pasal 38 ini delegasi dan mandat cuma 5 tindakan keperawatan itu. Tapi jangan salah Bapak Ibu, di dalam Permenkes 26 tahun 2019 ini diperluas kewenangan delegasi dan mandat itu. Nanti saya jelaskan di slide berikut, ya. Slide satu lagi. Nah, di pasal 28 dijelaskan yang saya buat di sini, ada perluasan kewenangan perawat delegasi dan mandat. Kalau kita baca di dalam pasal 32, tindakan seorang perawat itu di dalam kegawat daruratan di dalam kewenangan seorang perawat itu hanya 5. Hanya 5 saja. Delegasi ada kalau nggak salah 3, terus kemudian ada 2 mandat, hanya 5. Lah sekarang Bapak dan Ibu, tindakan-tindakan kita begitu banyaknya bejubel di rumah sakit, berarti kita melanggar aturan hukum dong, melanggar aturan Undang-Undang 38 dong. Itu mungkin saja menjadi pertanyaan. Tetapi ingat Bapak Ibu, di dalam Permenkes 26 tahun 2019, saya menyampaikan ini untuk membuat kecintaan kita juga kepada organisasi profesi. Ingat Bapak Ibu, Permenkes 26 tahun 2019 ini adalah salah satu karya terbaik daripada organisasi profesi. Ketika menyikapi Undang-Undang 38 yang secara politis itu sangat kontroversial, diselipkanlah di pasal 28. Ada perluasan kewenangan perawat dari 5 tindakan delegasi dan mandat itu. Di pasal 28 dibuatkan di situ. Ya. Nah, kemudian di pasal 33 di Permenkesnya dijelaskan mengatur secara detail keadaan darurat. Ya. Jadi keadaan darurat itu diatur secara detail. Itu adalah untuk penyelamatan nyawa dan kecacatan, asesmen nyeri. Nah, makanya ini penting ini kita memahami terkait dengan asesmen nyeri karena di Permenkes 26 melakukan asesmen nyeri termasuk stabilisasinya menjadi kewenangan daripada perawat. Ya, ini adalah sebuah perluasan kewenangan. Karena kalau kita berbicara tentang hukum pasti akan menanya kewenangan kami masa hanya cuma segini? Ya. Nah, kemudian ada di dalam Permenkes 26 ini yang tidak kalah pentingnya adalah perawat itu diberikan kewenangan menetapkan status gawat darurat. Kita bisa bayangin Bapak Ibu, kalau perawat tidak memiliki kompetensi, tidak mengikuti pelatihan, tidak update dengan ilmu, bagaimana seorang perawat dapat menetapkan status gawat darurat? Ya, berdasarkan evaluasi sesuai kompetensi dan keilmuannya. Maka kuncinya ada 2, kompetensi dan keilmuannya. Kemudian ada juga kewajiban merujuk. Ingat Bapak Ibu, tindakan kegawat daruratan jangan dikurungin di kamar, ya, jangan dipasang infus di kamar, udah praktur terbuka, diimpus dilakukan tindakan. Nah, tapi ada di sini kewajiban untuk merujuk. Nah, sejalan dengan 2 regulasi tadi, maka di dalam Permenkes 49 tahun 2013 ada pertanyaan, Pak Jasmen, kalau kewenangan delegasi dan mandat itu hanya tindakan menyuntik, menjahit luka, memberikan imunisasi. Nah, bagaimana kami dengan di rumah sakit? Karena di Undang-Undang 38, Bapak dan Ibu sekalian, masang masang NGT, masang kateter itu adalah tindakan medis, tetapi sehari-harinya kerjaan Bapak dan Ibu. Mana payung hukumnya? Nah, dijelaskan di situ. Ya, dijelaskan di situ di pasal 28 ada perluasan kewenangan perawat. Melalui apa? Nanti melalui rekomendasi atau komite keperawatan dan komite medik. Nah, di dalam Permenkes 49 tahun 2013, kewenangan-kewenangan itu diproses melalui proses credentialing namanya. Nah,
Ketika sudah dilakukan proses kredensialing di dalam Permenkes 49 tahun 2013, maka akan kelihatan perawat UGD sanggup melakukan ini. Jahit luka, terus kemudian memasang NGT, memasang kateter, ekstubasi, intubasi. Nah, dituangkan di dalam penugasan klinis. Ketika sudah dilakukan kredensialing, muncul rekomendasi, maka dipastikan secara hukum melalui penugasan klinis oleh pimpinan rumah sakit. Maka Bapak dan Ibu, secara kepastian hukumnya Bapak Ibu bisa memasang NGT, bisa memasang kateter di luar daripada kewenangan secara delegasi dan mandat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Perluasan kewenangan di dalam hukum keperawatan. Nah, ini ada perluasan kewenangan. Jangan takut Bapak Ibu, ya. Nah, ketika kita bicara tentang delegatif dan mandat di Undang-Undang 38, hanya 5 loh tindakannya. Nah, ini yang pertama, menyuntik, memasang infus, imunisasi dasar, itu secara delegatif. Adalah tindakan medis yang didelegasikan ke kita. Itu di Undang-Undang 38. Nah, kalau secara mandat hanya pemberian terapi parenteral dan menjahit luka. Nah, inilah yang dipakai rekan-rekan di UGD. Makanya rekan-rekan UGD biasanya ahli-ahli dalam menjahit luka. Ya. Nah, ini di dalam Undang-Undang 38, tetapi di dalam hukum perlu ada perluasan kewenangan dari 5 kewenangan ini. Diatur di dalam Permenkes 26 tahun 2019, apa itu perluasan kewenangan? Tindakan medis lain sesuai dengan kompetensi perawat. Hanya 1 kalimat, Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau memperluas kewenangan kita, hanya 1 kalimat jawabannya di dalam Permenkes 26 itu. Tindakan medis lain sesuai dengan kompetensi perawat. Nah, kita berharap perawat-perawat itu kompeten. Nah, salah satu kunci hukum administratifnya Bapak Ibu harus ada usulan komite medik dan komite keperawatan di institusi pelayanannya. Ya, jadi ketika kita mau memperluas kewenangan yang 5 itu tadi, salah satu contohnya ya, ada mungkin tindakan intubasi, tindakan ekstubasi, tindakan masang NGT, terus kemudian weaning ventilator di ruangan ICU. Nah, bagaimana kita mendapatkan itu sementara di Undang-Undang 38 cuman ada ini. Di turunannya Bapak Ibu sudah dikawal di dalam Permenkes 26 ini. Ada tindakan medis lain sesuai dengan kompetensi perawat. Melalui apa dari hukum? Maka secara hukum administrasi, usulan komite medik dan komite keperawatan menjadi dasar bahwa kita memiliki kewenangan-kewenangan lain di luar daripada delegasi dan mandat tersebut. Nah, saya bicara terkait dengan asas-asas hukum di dalam legal aspek keperawatan itu. Di dalam konsep hukum keperawatan ini saya bawa ini di dalam tesis saya ketika mengambil S2 hukum ya, terkait dengan pertanggungjawaban hukum. Apa disebutkan di sini? Ya, bahwa legal aspek keperawatan itu yang pertama adalah asas legalitas. Asas legalitas itu adalah sebuah asas hukum yang menyatakan tidak ada sebuah kewenangan pun apabila tidak ada hukum tertulis yang mengaturnya. Ya, ini yang disebut dengan asas legalitas. Maka ketika perawat berbicara sekarang, Anda itu memiliki kewenangan seperti apa? Apakah Anda ada asas legalitasnya? Ada hukum. Asas legalitas diatur di situ. Sudah ada beberapa regulasi yang saya sampaikan tadi. Ketika ditanya, apakah perawat memiliki kewenangan di dalam keperawatan gawat darurat? Is okay, ini di dalam asas legalitas sudah dinyatakan. Asas legalitas itu ada hukum tertulis yang mengaturnya. Maka Anda dinyatakan legal. Kemudian yang kedua, asas keseimbangan. Ini asas keseimbangan ini sebuah asas hukum yang menerjemahkan begini. Asas keseimbangan ini, kalau secara bahasa Indonesia kita definisikan seimbang. Ya, tetapi di dalam asas hukum, asas keseimbangan ini seorang perawat itu diberikan tugas dan tanggung jawab melakukan tindakan-tindakan itu secara seimbang, tidak membeda-bedakan daripada syarat, pembiayaan, ya, pembiayaan dan lain sebagainya. Dibuatkan di situ asas keseimbangan. Maka seorang perawat itu tidak boleh memberikan pelayanan itu berbeda-beda. Misalnya nih, kalau melakukan pelayanan kepada pasien-pasien yang umum, yang mewah, atau asuransi swasta, nah itu kita bisa 3 kali atau 4 kali dalam satu shift. Tetapi ketika pasiennya BPJS, cukup hanya over shift saja. Nah, di dalam asas hukum, asas keseimbangan ini menimbulkan implikasi hukum Bapak Ibu. Ketika Anda membeda-bedakan, maka tentu ancaman hukum yang muncul. Nah, kemudian yang ketiga, legal aspeknya adalah asas tepat waktu. Kalau kita definisikan tepat waktu ini sebenarnya hanya masalah waktu. Tetapi ingat Bapak Ibu,
di dalam hukum asas ketepatan waktu ini juga mengakomodir terkait dengan asas tepat hasil. Ya, tetapi didefinisikan di dalam hukum asas tepat waktu. Tetapi sebenarnya adalah asas tepat hasil, bukan cuma waktu. Kenapa Bapak Ibu? Seorang perawat diharuskan, diwajibkan legal aspek ini melakukan pelayanannya secara tepat. Ya, secara tepat. Nah, ketika muncul ketidaktepatan, salah satunya misalnya sudah melakukan perawatan luka, terjadi infeksi, akhirnya dia amputasi, maka seorang perawat bisa digugat. Ya, karena asas tepat waktu ini. Jadi bukan hanya ketepatan waktunya, tetapi juga ketepatan hasilnya. Inilah hal-hal yang mendasari asas-asas hukum di dalam praktek pelayanan keperawatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam hukum kesehatan ada sebuah doktrin yang disebut dengan bahasa Belanda ini Bapak Ibu saya adopt ya, ini ada doktrin yang disebut dengan Verlingel-Am van der Arts. Ini kalau ada van ini biasanya huruf banyak V ini adalah bahasa Belanda ya, atau yang disebut dengan prolong arm. Kalau bahasa Inggrisnya adalah extended role doctrine. Extended role doctrine ini kalau kita bahasa Indonesia kan adalah sebuah doktrin hukum perpanjangan tangan. Ya, jadi kita merupakan perpanjangan tangan daripada tenaga medis. Tapi ingat Bapak Ibu, ya, kadang-kadang perpanjangan tangan ini sering saya buat ini sering dikurangin jadi jadi panjang tangan. Kita ambil kewenangan-kewenangan profesi lain. Kita tidak konsisten di dalam kewenangan-kewenangan kita yang sudah begitu banyak sebenarnya ada di dalam aturan-aturan yang saya sampaikan di slide tadi. Nah, jadi di dalam extended role doctrine ini, di mana tenaga medis memberikan perpanjangan tangan kepada perawat, ada 4 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, secara moral dan yuridis dokter itu bertanggung jawab atas tindakan perawat yang dilakukan berdasarkan perintahnya. Ini yang disebut dengan pertanggungjawaban hukum delegasi dan mandat. Kalau yang delegasi, maka ketika seorang dokter memberikan kewenangannya, maka itu disertai dengan pelimpahan tanggung jawab Bapak Ibu. Jadi bukan cuma tindakannya yang diberikan kepada perawat, tetapi juga pertanggungjawaban hukumnya juga diberikan kepada perawat. Sayangnya, insentifnya tidak diberikan kepada perawat. Ini yang sering terjadi di dalam praktek. Kemudian yang kedua, dokter itu harus sebenarnya memiliki kewajiban tindakan perawat dan harus menjamin tindakan yang dilakukan adalah benar. Jadi ini yang harus dipahami Bapak Ibu ketika seorang dokter sebenarnya memberikan penugasan klinis tambahan, perluasan kewenangan, itu harus dijamin tindakan yang dilakukan itu adalah benar. Makanya ya seorang dokter ketika misalnya di dalam CPPT membuat ganti perban misalnya 2 kali sehari, maka tugas dokter itu memeriksa perawatan luka yang dibuat oleh seorang perawat. Ya. Kemudian yang ketiga, dokter itu harus mampu memberikan petunjuk apabila perawat melakukan kesalahan. Ini tanggung jawab pelimpahan kewenangan di dalam extended role doctrine. Ya. Dokter harus mampu memberikan petunjuk. Kalau memang salah harus diberikan penjelasan. Maka zaman-zaman dulu dokter itu sering membuat kegiatan-kegiatan ilmiah bersama keperawatan. Ya, bersama keperawatan bisa juga untuk menambah ilmu, bisa juga untuk mesamakan persepsi. Nah, kemudian yang 4, ingat Bapak Ibu ini yang harus jangan terpaksa. Ya, jangan terpaksa di tempat. Perawat itu dapat menolak bila merasa dirinya tidak kompeten atau melakukan tindakan. Maka saya harapkan perawat itu juga jangan sok jago. Kalau memang dia tidak mampu, tidak merasa dirinya tidak kompeten, sebenarnya seorang perawat dapat secara konsep hukum itu bisa menolak bila merasa dirinya tidak mampu dan tidak kompeten atas tindakan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di poin terakhir saya akan membahas sedikit tentang update regulasi. Nah, ini sengaja saya untuk menumbuhkan menumbuhkan semangat kita, kecintaan kita kepada organisasi profesi dan kepada undang-undang yang saya sampaikan tadi. Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, saat ini sedang berjalan itu rencana undang-undang Omnibus Law Kesehatan, di mana salah satunya adalah menghapuskan undang-undang yang kita banggakan tadi, Undang-Undang 38 yang sering saya sebut dengan Stat Fundamental Norm itu. Nah, apa dampaknya bagi keperawatan gawat darurat? Jelas sekali Bapak Ibu. Ya, secara umum saya sampaikan bahwa ketika muncul undang-undang Omnibus Law, ini kan sering dibenturkan ini, ya, sering dibenturkan. Jadi isu yang dibuatkan oleh pemerintah itu hanya isu STR, ya, hanya isu STR Bapak dan Ibu. Makanya perawat rame-rame mendukung undang-undang Omnibus Law, ya, karena STR seumur hidup.
Namun Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian, saya perlu menyampaikan karena saya kebetulan ikut aktif di dalam satuan tugas yang dibentuk oleh organisasi profesi kita. Apa dampak daripada munculnya undang-undang Omnibus Law? Yang pertama adalah undang-undang yang saya jelaskan tadi itu dihapuskan, Bapak Ibu. Dihapuskan semuanya, ya. Yang sudah existing dan established, yang saat ini merupakan sebuah yang disebut di dalam hukum disebut dengan lex specialis, aturan khusus itu dihapuskan, Bapak Ibu. Apa yang menjadi dampak? Salah satunya di dalam keperawatan saat ini, di dalam keperawatan kaburnya norma keperawatan karena di dalam undang-undang Omnibus Law itu mengatur secara umum tidak disebutkan lagi yang disebut dengan keperawatan. Padahal keperawatan itu adalah sebuah body of knowledge. Kenapa seorang perawat itu mampu melakukan tindakan keperawatan gawat darurat? Dan karena body of knowledge seorang perawat itu ditunjang untuk itu, ya, ditunjang untuk itu. Nah, kemudian legal positioning, nursing tadi di dalam gawat daruratan itu menjadi dilematis, Bapak Ibu, nggak ada kepastiannya, ya. Nah, salah satu isunya yang saya sampaikan di dalam keperawatan gawat darurat nanti, maka yang bisa melakukan asesmen keperawatan gawat darurat, asesmen kegawat daruratan itu atau emergensi itu nanti bisa saja yang sudah muncul sekarang ada 3 nanti. Yang pertama dokter, kemudian yang kedua nakes, kemudian yang ketiga tenaga tradisional. Ya, tenaga tradisional. Mau kemana kita, Bapak dan Ibu, rekan-rekan nursing yang berbahagia saat ini? Ketika kita sudah ada peraturan perundang-undangan yang sudah pasti loh, yang sudah pasti ketika saya sampaikan tadi merupakan sebuah kepastian hukum, maka ketika undang-undang Omnibus Law itu muncul, maka kita tidak berkepastian lagi. Akan menjadi dilematis. Salah satu yang paling penting juga, Bapak dan Ibu, saya tambahkan bahwa lahirnya Permenkes nomor 6 tahun 2023 ini yang menakutkan, ya. Nah, ini yang menakutkan, saya tidak tampilkan di dalam slide, ya, bahwa lahirnya undang-undang Permenkes nomor 6 tahun 2023 pendayagunaan nakes warga negara asing sudah keluar, Bapak Ibu. Dan itu juga diadop nanti di dalam undang-undang Omnibus Law yang baru ini, yaitu pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing. Ya. Jadi ini yang harus kita jaga, Bapak dan Ibu, agar kita jangan menjadi penonton di negara kita yang kita cintai ini. Sebagai kesimpulannya, Bapak Ibu, saat ini secara fundamental norm, secara norma dasar, legal positioning perawat dalam pelayanan gawat daruratan sudah sangat jelas saat ini. Responsif, Bapak dan Ibu, saya jelaskan tadi terkait dengan legal positioningnya dan berkepastian. Ada kepastian dari segi hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi di dalam norma yang diatur di dalam Undang-Undang Keperawatan maupun regulasi turunannya. Sudah ada regulasi turunannya, itu Permenkes 26 tadi. Oleh karena itu perawat wajib untuk memahami, paham Bapak Ibu, dan tentu juga nanti mengimplementasikannya. Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian, sebagai terakhir saya mengutip sebuah adagium hukum yang disampaikan oleh senior kita, pendahulu kita yang oleh Florence Nightingale. Ketika beliau memberikan pelayanan di saat zaman beliau menyampaikan sebuah adagium hukum. Beliau sebenarnya bukan sarjana hukum, Bapak Ibu, tetapi beliau menelurkan sebuah ungkapan hukum. Seorang nursing yang membuat ungkapan hukum yang sampai saat ini menjadi norma, menjadi sebuah filosofi daripada orang-orang hukum yang ada di Indonesia, khususnya kesehatan. Apa yang beliau sampaikan? Aigroti salus lex suprem. Keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi. Demikian saja Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi. Saya kembalikan kepada